Jadi saat ini kita nggak membahas tentang fikih, Pak. Tentang masalah virus yang menyebar, apa kaitannya dengan keyakinan kita dan ajaran yang diajarkan dalam Islam, bagaimana kita harus bersikap, apakah itu ada ajarannya untuk kita sikapinya atau tidak? Karena sebagian orang di sana mengatakan tidak ada urusannya dengan agama, katanya. Ini tidak ada urusannya dengan agama. Sebagian orang mengatakan demikian. Dalam Al-Quran disebutkan, qala Allah Ta'ala wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah Ta'ala berfirman, wa lanabluwannakum, niscaya kami akan mencoba kalian, menguji kalian, memberi cobaan kepada kalian. Walanabluwannakum, di sini disebutkan, kalau dalam bahasa Arab kata-kata itu ada kata takkidnya, ada makna yang mengkuatkan di situ. Artinya pasti kalian akan dicoba. Makanya kita hidup di dunia ini tidak pernah mulus-mulus saja. Ada nggak kita senang terus, Pak? Ada nggak yang hidup di dunia ini sesuai dengan apa yang dia inginkan? Tidak ada. Walanabluwannakum, pasti kami akan mencoba kalian, menguji kalian. Bisyai'in minal khawf, dengan sedikit ketakutan. Terkadang kita takut, ya. Terkadang kita merasa nyaman. Terkadang kita merasa tentram, tetapi pada satu ketika kita juga merasa takut. Bisyai'in minal khawfi wal ju', dan juga dengan sedikit kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Kita semuanya pengen, ya, harta melimpah, hidup mewah, rumah megah, ya. Terakhir masuk surga. Ini keinginan kita. Namun apakah keinginan kita itu tercapai? Apakah semua yang kita angan-angankan itu ada di depan mata kita dan kita rasakan? Tidak. Naqsi minal amwal wal anfus, kita juga dicoba dengan jiwa, adanya kematian. Orang-orang yang kita cintai meninggal dunia. Wal amwal was samarat, ya, buah-buahan musim paceklik, kekeringan, tidak ada makanan. Tetapi akhirnya di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa basyiris sabirin. Wa basyiris sabirin, ya. Kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kenapa? Karena orang yang diuji oleh Allah di dunia ini dengan cobaan kurangnya harta, dengan cobaan ada jiwa yang hilang, ada orang-orang yang ia kasihi meninggal dunia, diuji oleh Allah dengan ketakutan, menyebarnya penyakit, ya, kita semua merasa takut. Sampai masjid-masjid ada yang ingin ditutup dan sebagainya. Majelis-majelis pengajian juga diliburkan, ya. Takut, merasa takut, ya. Ini semuanya cobaan yang Allah berikan ini. Orang yang menyikapinya dengan sabar, maka inilah yang akan mendapatkan keberuntungan. Wa basyiris sabirin. Tidak kemudian ketika kita dicoba, kemudian kita
melakukan apa yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena yang dimaksud dengan sabar, apa itu kata sabar itu maknanya apa, Pak? Apa itu sabar? Sabar itu qahrun nafsi, habsun nafsi, wa qahruha ala lazizin tufariquh aw makruhin tatahammaluh. Para ulama mengatakan sabar itu, yang dikatakan dengan sabar itu adalah habsun nafsi, bisa mengekang nafsunya, wa qahruha, dan memaksanya. Untuk apa? Ala lazizin tufariqu, terhadap kenikmatan yang hilang darinya. Sesuatu yang dia rasa nyaman terhadapnya kemudian hilang darinya. Bisa ketika kenikmatan itu hilang darinya, dia bisa mengekang hawa nafsunya, tidak kemudian ingin mendapatkannya kembali dengan melakukan cara-cara yang haram. Memaksa hawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang ingin lari dari musibah yang Allah berikan, namun dengan melakukan hal-hal yang dilarang. Terkena penyakit, ya, katanya corona, Pak. Karena takutnya dengan penyakit tersebut, kemudian apa yang ia lakukan? Bunuh diri. Ya. Ini lari dari musibah dengan melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sabar namanya. Au makruhin tatahammaluh, atau dapat mengekang jiwanya, mengekang hawa nafsunya dan memaksanya dari sesuatu yang tidak menyenangkan itu menimpa dirinya. Ketika dia ditimpa dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia sabar dalam menghadapinya, artinya dia dapat mengekang hawa nafsunya, tidak kemudian mencaci maki Allah, tidak kemudian mengatakan Allah tidak adil, tidak kemudian mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukainya, ya, tidak adil, kejam, zalim, ya, dan yang semisalnya. Tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna sabar. Namun dalam Islam, apakah kemudian ketika kita menghadapi cobaan, menghadapi bencana, ketika kita ditimpa bala, kemudian orang tersebut adalah orang yang hina? Tidak, dalam Islam tidak dikatakan demikian. Bahkan orang yang ditimpa musibah itu, jika kemudian dia bersabar, maka itulah orang yang mulia. Itulah orang yang mulia. Jadi orang yang ditimpa musibah bukan pertanda bahwa dia adalah orang yang dibenci oleh Allah. Bahkan sebaliknya, jika dia bersabar, maka dialah orang yang dicintai oleh Allah. Makanya dalam hadisnya disebutkan, bala, cobaan yang banyak diterima oleh hamba Allah, yang paling besar cobaan yang diterima oleh hamba-hamba Allah adalah para nabi. Para nabi yang paling banyak cobaannya. Summal amsalu fal amsal. Kemudian orang yang setelahnya, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Artinya semakin tinggi derajatnya, semakin besar cobaannya. Semakin tinggi rasa takwanya kepada Allah, maka semakin besar pula ujian, cobaan yang akan Allah berikan kepadanya. Ya, kalau para nabi saja seperti itu cobaannya, bagaimana dengan kita? Makanya para ulama itu, orang-orang soleh itu sedih kalau mereka tidak menerima cobaan. Dalam satu minggu itu mereka tidak menerima cobaan, ya, sedihnya luar biasa. Tapi ketika mereka mendapatkan cobaan, senang. Kenapa? Karena mereka tahu, ya, bahwa cobaan tersebut akan menaikkan derajat mereka. Mau jadi orang yang tinggi tingkat ketakwaannya tidak, Pak? Nah, siap. Jangan maunya saja, tapi siap-siap harus mendapatkan cobaan. Salah seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uhibbuka." Wahai Rasulullah, saya cinta kepadamu. Dia mengatakan rasa cintanya mengungkapkan di hadapan Rasulullah bahwa ia cinta kepada Rasulullah.
Kemudian Rasul mengatakan apa? Unzur maza taqul. Perhatikan apa yang engkau katakan. Kemudian dia mengatakan inni uhibbuka ya Rasulullah. Saya cinta kepadamu ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan unzur maza taqul. 3 kali diulang. Unzur maza taqul. Perhatikan apa yang engkau katakan. Kemudian Rasul mengatakan karena orang yang cinta kepadaku, ya, maka cobaan akan datang kepadanya lebih cepat daripada air yang turun dari atas ke bawah. Bagaimana cepatnya air kalau turun dari atas ke bawah, Pak? Cepat enggak itu? Cepat sekali air itu turun dari atas ke bawah, air terjun itu, ya. Cepat sekali turunnya dari atas ke bawah. Nah, cobaan yang turun kepada orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, maksudnya orang yang tingkat keimanannya tinggi, ya, sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini cobaan akan cepat datang kepadanya. Jadi kita menginginkan mendapatkan keimanan yang sempurna, menjadi seorang mukmin yang bertakwa, yang saleh, istiqamah dalam ketakwaan, sehingga kita bisa mendapatkan sampai kepada derajat seorang waliullah. Namun kita persiapkan diri kita untuk mendapatkan cobaan. Bala, cobaan itu berbagai macam. Bukan hanya kemudian kekurangan harta saja itu cobaan. Ya. Pokoknya sesuatu yang tidak kita sukai, ya, itu merupakan cobaan bagi kita. Bukan hanya ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi kemudian itu dikatakan cobaan. Selain itu tidak. Cobaan itu banyak. Sakit cobaan, ya, kehilangan harta cobaan, bahkan gundah, gelisah, ya, itu juga cobaan. Banyak cobaan yang dengan berbagai macam bentuknya, ya, Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang yang saleh, seorang mukmin tahu menyikapi bagaimana ketika dia ditimpa, tahu cara apa yang harus ia lakukan saat dia ditimpa musibah. Karena kita diajarkan saat kita ditimpa musibah, ingat apa yang Allah Ta'ala berikan, timpakan kepada para nabi-nabi Allah, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iza atatka musibatun tusja biha, kalau engkau ditimpa musibah yang sangat menyakitkan, ya, maka ingatlah musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Coba kita lihat, Pak, ceritanya, kisahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak musibah yang Allah berikan kepadanya. Musibah yang paling besar yang kita rasakan di dunia ini adalah ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Meninggal dunia orang-orang yang kita kasihi. Di dunia ini siapa yang kita kasihi, Pak? Istri. Orang tua, anak. Nah, kalau istri sama anak, mana, Pak? Lebih berat mana? Meninggal istri apa meninggal anak? Lebih berat meninggal istri atau meninggal anak? Orang mengatakan, ya, lebih berat meninggal anak. Padahal kalau ditanya cinta mana sama istri sama anak? Cintaan istri. Tapi kalau lebih berat mana meninggal anak sama meninggal istri? Meninggal anak. Nah, ini bagi yang sudah punya anak ini, Pak. Tahu rasanya bagaimana cinta sama anak. Dan bagi yang sudah punya istri, tahu bagaimana rasanya punya istri. Yang belum bisa merasakan ini. Insya Allah. Nah, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggal mati oleh istrinya sudah pernah beliau rasakan. Juga ditinggal mati oleh anaknya juga beliau
beliau rasakan. Anaknya yang masih umur begitu kita ya mencintainya, ya, lagi senang-senangnya kita sama anak tersebut Pak ya. Umur anak 1 tahun 2 tahun itu kan masih senang-senangnya kita ya, kalau kita pun pulang dari rumah, dari kerjaan, capeknya bukan main. Kalau sudah ketemu sama anak kita itu ya hilang rasa capeknya ya, hilang rasa capek. Anak kita kalau yang umur 2 tahun baru bisa jalan itu Pak, kita pulang dia lari kemudian meluk kita, hilang rasa capek. Itu yang dirasakan oleh Rasulullah, anaknya yang beliau kasihi meninggal dunia di hadapan matanya. Gimana rasa sedihnya Pak? Gimana rasa sedihnya? Ini tidak hanya satu orang anaknya, semua anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang laki-laki meninggal sebelum balik. Anak perempuannya Rasulullah semuanya meninggal sebelum Rasulullah meninggal kecuali satu. Siapa itu? Fatimah. Fatimah itu pun meninggal beberapa bulan setelah Rasulullah meninggal dunia. Setelah Rasulullah meninggal dunia, beberapa bulan setelahnya Fatimah juga meninggal dunia. Jadi semua anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali Fatimah beliau saksikan, beliau lihat di depan matanya mereka meninggal dunia. Ini cobaan terberat. Jadi ketika kita diuji, ketika kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita kembali melihat apa yang dirasakan oleh baginda Rasulullah saat beliau mendapatkan musibah dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah saat beliau mendapatkan musibah. Jadi ketika kita membandingkan musibah yang kita rasakan dengan musibah yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada bandingnya. Oleh karenanya ketika kita melihat itu, kita merasa bahwa makhluk yang paling mulia saja diberi cobaan yang berat luar biasa. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kalau kita mengembalikan itu, membandingkan itu dengan musibah yang dirasakan oleh Rasulullah dengan musibah yang kita rasakan, maka jiwa kita pun akan menjadi tenang. Jiwa kita akan menjadi tenang, tidak kemudian beralih kepada melakukan maksiat atau protes akan ketentuan Allah atau bersedih yang berlarut-larut. Nah, ini ajaran yang diajarkan dalam Islam bagaimana kita menyikapi musibah. Ketika ada wabah penyakit yang menyebar, dulu pernah terjadi wabah penyakit yang menyebar. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang itu. Ada penyakit dulu namanya penyakit ta'un Pak. Pernah mendengar ya? Penyakit ta'un. Ta'un ini penyakit ya mungkin sama sejenis dengan corona. Wabah penyakit yang menyebar, mematikan ya, sampai ribuan orang meninggal dunia. Ini penyakit ini disebut dengan penyakit ta'un. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang penyakit tersebut. Kemudian Rasulullah menjawab, ta'un itu baqiyatu rajaz aw azab ursila ala ta'ifatin min Bani Israel. Rasulullah mengatakan bahwa ta'un itu merupakan bagian dari kotoran, timbul dari kotoran, atau itu merupakan siksa, azab yang Allah turunkan. Ursila ala ta'ifatin min Bani Israel. Dulunya pernah diturunkan kepada satu golongan dari Bani Israel. Dulunya pernah diturunkan kepada mereka. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Kalau kalian berada pada tempat daerah yang terdapat penyakit ta'un itu padanya, fala takhruju minha, maka jangan kalian keluar darinya. Enggak boleh keluar Pak.
nggak boleh pindah ke daerah yang tidak ada coronanya, yang tidak ada ta'unnya. Jadi kalau orang tersebut berada di tempat di mana ta'un itu menyebar, dia berada di sana, Rasulullah mengatakan fala takhruju minha, jangan keluar darinya, jangan pindah, tetap saja berada di sana. Wa idza waqa'a bi ardin walastum biha fala tahbitu 'alaiha. Kalau kalian berada di tempat di mana tidak ada ta'un padanya, fala tahbitu 'alaiha, maka jangan kalian pergi ke tempat yang ada ta'unnya. Jangan memasuki wilayah yang ada ta'unnya. Jadi orang luar jangan masuk, orang dalam jangan keluar. Ini anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kalau kita berada di dalamnya, lah kenapa kita tidak boleh keluar darinya? Kita ingin menyelamatkan diri kita dari penyakit tersebut. Kenapa kita tidak boleh keluar darinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un. Ini Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah tentang penyakit ta'un. Fa akhbarani bihi. Kemudian Rasulullah memberitakan kepada Aisyah, menceritakan kepada Aisyah, annahu azab, bahwa ta'un itu adalah azab. Ya ba'atsuhullahu ala man yasha. Allah Ta'ala kirimkan kepada orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Namun Allah Ta'ala jadikan ta'un itu menjadi rahmat bagi orang-orang mukmin. Jadi kalau seandainya di daerah tersebut ada orang mukmin, ada orang selain mukmin juga berada di tempat tersebut, ta'un itu azab bagi orang-orang selain mukmin, namun bagi orang-orang mukmin itu merupakan rahmat. Ta'un itu rahmat, Pak. Kenapa bisa rahmat? Rasulullah mengatakan laisa min ahadin yaqa'ut ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Rasulullah mengatakan tidaklah seseorang di antara kalian yang berada pada tempat di mana ada ta'un padanya, dia berada di tempat tersebut sabar muhtasiban, mengharap ridha dari Allah, tidak keluar dari tempat itu, ya'lamu, dan dia mengetahui bahwa tidak ada yang akan menimpanya kecuali apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan padanya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Ini sesuai dengan ayat yang kita baca tadi di awal, wabasyiris sabirin. Ketika kita ditimpa musibah dan kita sabar, kita akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Kita tidak perlu berperang melawan orang-orang kafir dengan mengangkat senjata seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, ya. Tapi jika kita bersabar dalam menghadapi musibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar seperti pahala orang yang mati syahid. Jadi kuncinya adalah sabar. Namun apakah tidak ada ikhtiar yang dianjurkan dalam Islam? Ada. Ikhtiar itu tetap ada ikhtiar tersebut. Bukan artinya kemudian kita diajarkan hanya sabar, tidak. Islam juga mengajarkan ikhtiar. Ini menyebarnya virus corona ini, Pak, apa yang dikatakan para dokter untuk mencegahnya, Pak? Usaha apa yang bisa kita lakukan? Apa, Pak? Cuci tangan. Nah, intinya selalu dalam keadaan bersih. Islam dari dulu sudah mengajarkan untuk kita hidup bersih. Bahkan dalam hadisnya Rasul mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu bagian dari iman.
ini diajarkan dalam Islam. Jangankan mencuci tangan, kita lebih dari mencuci tangan setiap harinya. Cuci muka, cuci tangan, kepala kita usap, kaki kita cuci. Berapa kali sehari semalam, Pak? Minimal 5 kali. Itu sholat wajib kan? Kalau dia mau sholat sunnah, mau sholat duha, mau sholat tahajud di malam hari, mau sholat sunnah lainnya, ini berapa kali dia membersihkan dirinya. Jadi ini sudah diajarkan untuk kita bersih-bersih. Ini termasuk ikhtiar yang kita lakukan. Jadi dalam Islam juga diajarkan ikhtiar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan firra minal majzumi firaraka minal asad. Menghindar dari orang yang berpenyakit jazm. Apa itu penyakit majzum? Apa itu penyakit majzum, Pak? Majzum itu penyakit ya, kulitnya ini putih begitu, di bawah nggak ada darahnya, Pak. Jadi dagingnya ini bisa rontok. Penyakit apa namanya itu, Pak? Hah? Putih-putih begitu. Ya, bukan panuan. Kalau panu kan masih ada darahnya. Ini lebih dari itu. Lepra. Dagingnya bisa rontok. Ini penyakit yang bisa menular. Makanya Rasulullah mengatakan jangan mendekati orang yang punya penyakit tersebut. Menjauh, seperti kita menjauh dari singa. Gimana kita takut dengan singa? Menjauh dari orang yang punya penyakit tersebut. Ini juga diajarkan. Adapun hadis la adwa wala tuyarah, dalam hadis juga disebutkan tidak ada penyakit yang menular. La adwa, tidak ada penyakit menular. Maksudnya apa? Maksudnya ini terkait dengan keyakinan orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Orang-orang jahiliyah dulunya mereka berkeyakinan kalau orang terkena penyakit kemudian membaur dengan orang-orang yang sehat, atau sebaliknya orang yang sehat berbaur dengan orang yang berpenyakit, pasti orang tersebut akan terkena penyakit. Unta yang sehat dimasukkan ke gerombolan unta yang sakit, atau sebaliknya, pasti yang sehat akan sakit. Ini keyakinan orang-orang Yahudi, orang-orang jahiliyah ketika itu, bahwa penyakit itu dengan sendirinya akan menular, bukan karena ketentuan Allah. Makanya unta yang membaur dengan unta yang sakit, pasti yang sehat akan sakit. Karena penyakit itu pasti akan menular dengan sendirinya, bukan karena takdir Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantah keyakinan tersebut dengan mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Artinya penyakit itu berpindah dari si A kepada si B itu karena kehendak Allah, bukan penyakit itu sendiri yang pindah. Jadi kalau si A kena penyakit kemudian bertemu dengan si B kemudian kena penyakit sama seperti penyakit A, ini karena Allah Ta'ala tentukan, sudah takdirkan bahwa si B juga akan kena penyakit yang sama. Bukan karena A bertemu dengan si B kemudian si B kena penyakit seperti penyakit si A, ini penyakit itu yang pergi sendiri kepada si B, menular sendiri tanpa kehendak Allah, bukan seperti itu. Itu penyakit itu nggak punya ikhtiar, nggak punya keinginan, Pak. Penyakit itu nggak punya keinginan. Dia nggak punya keinginan, saya sama si itu aja deh, nggak mau sama dia. Saya maunya sama yang gemuk-gemuk aja, nggak mau sama yang kurus-kurus. Nggak ada ikhtiarnya, nggak ada keinginannya. Jadi si A kena penyakit, si B kena penyakit, si C tidak, ya. Padahal mereka dalam satu ruangan misalnya. Ini kenapa? Karena takdir Allah. Allah Ta'ala yang menentukan bahwa si A dan si C tidak. Ya.
Ini yang dimaksud dalam hadis la adwa. Namun bukan artinya kemudian ya udah kita membaur saja sama yang sakit nggak masalah. Bukan artinya seperti itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga menganjurkan la firra minal majzum firaraka minal asad. Menjauh dari orang yang punya penyakit menular seperti kita menjauh dari singa. Artinya usaha juga harus kita lakukan. Di antara usaha tersebut ada usaha-usaha yang tidak bisa, ada sesuatu yang tidak bisa kita usahakan, kita upayakan dengan kerja keras kita, tidak bisa kita wujudkan dengan harta kita, dengan ilmu kita, dengan keahlian kita, dengan wibawa kekuasaan kita. Ada sesuatu yang tidak bisa kita wujudkan dengan itu semua, Pak. Jadi misalnya orang yang kena penyakit tersebut ya, dia punya banyak harta. Dia keluarkan semua hartanya, belum tentu dapat menyembuhkan penyakitnya. Dia punya kekuasaan, menteri, belum tentu karena dia punya kekuasaan dia bisa melindungi dirinya dari penyakit tersebut, belum tentu. Upaya apapun yang kita lakukan belum tentu bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Makanya ikhtiar itu ada namanya ikhtiar ya secara fi'li perbuatan kita, ada juga ikhtiar yang harus kita lakukan ikhtiar ma'nawi. Ikhtiar yang kita lakukan bukan merupakan perbuatan kita. Tapi apa itu, Pak? Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah. Ada hal-hal yang di luar akal pikiran kita itu bisa terwujud dengan doa. Makanya cerita orang yang masuk ke dalam goa tidak bisa keluar dari goa, 3 orang itu, Pak. Ya, pernah mendengar ceritanya kan? Mereka bisa keluar dari goa tersebut dengan apa? Dengan doa mereka. Karena sebab doa mereka bisa keluar bukan dengan kekuatan mereka, bukan dengan kekuasaan mereka, tetapi dengan doa. Makanya usaha yang harus kita lakukan, usaha dengan perbuatan, juga usaha dengan doa kita. Ini ada wirid-wirid zikir doa ya. Ini ada saya copy, kalau nanti nggak cukup ya bisa diperbanyak lagi, Pak ya. Ini doa ini, wirid-wirid ini nanti kita baca bersama. Ini doa ini bukan khusus sekarang adanya atau sekarang disusun, tidak. Ini doa ini sudah lama disusun ya oleh para ulama-ulama dulunya. Dan doa-doa ini disusun oleh para ulama. Ini doa-doa yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersumber juga dari Al-Qur'an. Jadi doa-doa ini ya bukan doa-doa buatan-buatan manusia, bukan ya, tetapi ini bersumber dari hadis, juga bersumber dari Al-Qur'an. Ini doa-doa ini sangat bermanfaat bagi kita, khususnya ya untuk penjagaan diri kita dari berbagai macam penyakit. Ya. Nanti bisa diperbanyak lagi, Pak ya. Tadi nggak sempat memperbanyaknya, hanya beberapa yang bisa diperbanyak. Ini hadis zikir-zikir ini, wirid-wirid ini saya dapatkan dengan adanya sanad ijazah. Jadi sesuatu yang kita amalkan, sesuatu yang kita zikirkan, itu jika ada sanadnya ini lebih bagus, Pak, daripada yang tidak ada sanadnya. Nah, ini hampir sama dengan ratib-ratib haddad ataupun yang lainnya. Ini disusun ya, diajarkan oleh
Al-Hafiz Al-Imam Al-Syekh Abdullah Al-Harari, ya. Dan saya mendapatkan ijazah ini dari murid-murid beliau, terutama dari Mufti Australia Profesor Dr. Syekh Salim Alwan Al-Husaini, dengan sanadnya kepada Syekh Abdullah Al-Harari. Kemudian beliau sanadnya sampai kepada Syekh Ahmad Ar-Rifai dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dengan sanad mereka berdua sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baik dibaca pagi dan petang. Pagi maksudnya habis sholat subuh. Habis sholat subuh itu sampai, dari habis sholat subuh itu Pak, maksimal sampai 3 jam setelahnya.